Penyakit mulut dan kuku atau PMK dan penyakit kulit infeksius lumpy skin disease LSD yang menyerang ternak sapi masih menjadi perhatian serius Dinas Pertanian Kota Semarang, terlebih menjelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha tahun ini. Kewaspadaan itu menyusul masih banyaknya penyebaran kedua penyakit tersebut di ibu kota Jawa Tengah ini. Dinas Pertanian Kota Semarang mencatat, hingga awal bulan Juni 2023, masih ada penyakit LSD 266 kasus, sementara untuk PMK masih ada 37 kasus aktif. Sebagai upaya antisipasi penyebaran hewan berpenyakit tersebut ke pasaran saat Idul Adha, Distan Kota Semarang pun memaksimalkan pemantauan kesehatan ternak dan vaksinasi hingga ke kandang milik peternak. Ini seperti yang dilakukan di peternakan di daerah Pandansari, Kecamatan Gayam Sari pada Selasa 13 Juni. Selain melakukan vaksinasi PMK di peternakan ini, petugas juga memasang ear tag atau penanda pada telinga sapi sebagai bukti telah diperiksa dan dinyatakan sehat. Pihak Dinas Pertanian mengimbau para peternak jika menemukan sapi yang terindikasi terjangkit PMK maupun LSD agar segera menempatkan ternak tersebut dalam kandang karantina sehingga tidak menularkan penyakit ke hewan ternak lainnya. Untuk hewan yang sakit biasanya dikondisikan dalam kondisi dikarantina atau dipisahkan dari hewan yang sehat karena mereka juga takut hewan yang sehatnya juga tertular gitu. Di dinas kami masih rutin memantau untuk hewan-hewan tersebut begitu. Jadi pemberian obat ataupun vitamin juga masih kita lakukan untuk yang hewannya masih sakit. Sebagai upaya menanggulangi penyebaran penyakit dan meminimalkan dampak buruk paparannya, selain memberikan makanan dan vitamin untuk menguatkan daya tahan tubuh sapi, para peternak juga rutin berkonsultasi kepada dokter hewan jika ternak mereka terindikasi terjangkit penyakit. Tadi tuh dikasih ijunan, dikasih makanan katul, dikasih makanan ampas tempe, itu kan sapinya kan bagus-bagus sama vitamin. Kalau sakit ya suntik sama dokter hewan itu. Menjelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha, pihak Dinas Pertanian mengimbau warga agar lebih teliti dalam membeli hewan yang hendak dikurbankan. Selain harus layak untuk dikurbankan, juga bebas dari penyakit dengan dibuktikan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dari daerah asal hewan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.